Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sultani. Assalamualaikum Bang Sul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman selamat datang ya. Yoi. Biasa, selamat datang bagi kalian pendengar setia maupun pendengar baru. Selamat datang. Kita senang banget nih udah temenin kalian sampai episode 7 ya. Season 2 lagi nih. Mantap. Kita selalu termotivasi karena kalian itu. Yoi. Karena kalian tuh ngirim cerita, enjoy cerita kita. Oke. Sampai komen DM kita bilang, "Oh, ini mantep nih Bang Sul, podcastnya semangat segala macam." Mas Kevin, Bang Sul semangat. Itu yang bikin kita semangat. Itu yang bikin kita tuh ngantuk-ngantuknya tetap record buat kalian. Betul. Kalian luar biasa banget ya. Thank you banget. Terima kasih ya guys. Iya, terima kasih banget. Kalian support kalian tuh sangat berarti. Waduh. Ini nggak gombal ya, ini beneran loh. Ini beneran loh. Soalnya kalau nggak begitu kita rasa aduh, siapa yang mau dengar gitu. Ternyata kalian antusias loh. Keren banget, keren. Aduh. Oke, selamat datang teman-teman podcasters dan horor. Seram tapi santai. mantap. Bareng aku Bang Kembali. maaf. Bareng aku Kevin Dan gua Bang Sul. si Raja Banyol. Oke. Kali ini kita mau bacain cerita dari pendengar kita yang setia banget. Yo, ini setia banget ini. Benar, ini Setia Ben, aduh. setia banget. Bukan itu. Sebutin namanya boleh? Boleh. Ini episode 7 ya. Yoi. Ini cerita dari Mas Rio. Mas Rio. Mas Rio ini dia bilang dia pendengar setia kita, di kantor denger sampai dari pagi sampai malam. Makasih Mas Rio. Thank you banget Mas Rio. Ini kita emang pendengar seperti Mas Rio ini yang memotivasi banget nih. Betul. Nah, jadi Mas Rio ini tuh ngirim cerita ya ke kita ya. Yep. Tiba-tiba ngirim, ini juga surprise banget nih, keren banget. Mas Rio kirimnya udah agak lama sih, udah agak beberapa tuh. Dari Rabu. Wow, Hari Rabu deh Mas Rio kirimnya hari Rabu. Sekarang hari apa maksud? Jumat. Hari Jumat kita baru bisa record. Jadi kita masukin ke episode, kita masukin ke episode 7 ya. Betul. Iya. Karena udah banyak juga Vin ya. Jadi kita sesuai antrian. Tapi tenang aja pasti dibacain. Pasti dibacain semua. Nggak mungkin nggak. Betul. Pasti. Yang nggak ngirim cerita kita bacain juga. Tahu dari mana dong? Nasibnya. Serem banget. Kayak peramal. Bang Sul punya kebal. Oh iya. Apa sih kebal? Yang nempan demen bini. Dimaki bini kebal. Bang Sul tuh ya kalau dimaki bini, lu pulang apa sih? Iya. Gitu aja. Tapi pala gue tuh pakai ember. Iya. Pusing. Oke, itu ya. Mas Rio terima kasih ya. Oke. Cerita ini cerita keren loh. Coy. Ini panjang, ceritanya detail banget. Aku suka nih cerita detail gini. Jadi nggak bingung ya. Dan serem. Tuh dia. Jadi cerita Mas Rio ini kita langsung khususin untuk episode 7 Mas Rio ya. Semoga nggak terlalu lama nunggunya Mas Rio ya. Oke, langsung aja. Kali ini aku yang bakal cerita Mas Sul ya. Oke. Jadi Mas Sul nanti nimpalin aja kalau misalnya ada yang salah ya. Oke. Sip, semoga kita bisa bawa cerita dengan baik dan jelas seperti yang sesuai dengan cerita Mas Rio. Yap. Kalian pasang headset kalian baik-baik karena ceritanya bakal seru banget. Pastinya. Selamat mendengarkan. Setelah pesan-pesan berikut. Oke, kembali lagi bersama kita. Balik lagi guys. Kita sudah siap membawakan ceritanya. Udah siapin? Siap banget. Kali ini gua jadi pendengar ya. Ya, jadi pendengar yang baik. Kalau salah gua setrum pakai raket nyamuk nih. Buset, ini udah ditodong nih. 2000 volt. Waduh. Buset. Jadi abon. Jadi abon. Jadi edamame. Oke, siap ya. Mas Rio ini kirim kita via DM Instagram ya. Oke. Dia bilang, "Selamat malam Bang Sul dan Bang Kevin." DM apa sih? Dorong mobil ya? Bukan, dorong motor. Waduh. Sama. Direct message. Kalau lagunya siapa itu yang lagu favorit itu? Jos apa? Jos Gerobak. Nah, itu dia. Dagang mie ayam. Jos Gerobak. Mau nyanyiin nggak? Boleh. Tapi nggak hafal. Jangan deh. Dengerin aja dah ya. Ini aja ya, oke. Kata Mas Rio gini, "Selamat malam Bang Sul dan Bang Kevin. Gua Rio, bisa dibilang gua salah satu pendengar setia podcaster Sana Horor. Thank you. Dari episode pertama sampai sekarang udah akhir dari season pertama. Gue suka banget nih sama podcast ini karena podcast ini punya keunikan sendiri menurut gue. Penyajian cerita horor dan dengan pembawaan santai dan humoris. Gue nggak temuin di podcast horor lain yang terkesan terlalu serius. Waduh, thank you.
Kebetulan semua horor di podcast horor di Spotify udah gue dengerin sampai Waduh. full. Gila ya. Keren. Sampai emang enak sambil kerja nih. Mas Rio bilang nih. Horrorholic ini ya. Horrorholic, bener. Setanholic. Aduh. Mantap nih horor mania ya. Yoi. Mantap. Maklum suka dengerin yang horor-horor karena seru dan gak pernah bosan. Yoi. Bener Mas Rio, bener banget. Betul ya. Gue juga demen banget tuh. Di sini gue mau berbagi cerita dan pengalaman horor gue selama gue hidup yang bisa gue share ke podcast ini untuk berbagi pengalaman kepada pendengar setia lainnya. Yoi. Mantap. Jadi mulai ya. Oh langsung Ben. Jadi kejadian ini terjadi tahun 2006 nih Bang Sul. Mas Rio ini cerita kejadian ini tahun 2006. Mas Rio ini masih SD ya. Waduh. Masih SD. Si kecil ini. Masih kecil, masih SD waktu itu masih kelas 5 kata dia. Oh, kelas 5 ya. Nah kejadiannya di kampungnya Mas Rio. Mas Rio ini sebutin kampungnya sih, jadi mungkin nggak apa-apa ya Mas Rio ya. Boleh. Ya Mas Rio ini tinggal di daerah Pondok Rangon, Oh Pondok Rangon. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah kebetulan daerahnya Mas Rio ini tuh kelurahan terakhir administrasi Jakarta Timur yang berbatasan langsung sama Bekasi dan Depok. Oh udah di ujung mati ya. Udah di ujung Jakarta ya. Perbatasan ya. Iya betul. Itu perbedaan waktunya ada nggak beda nggak sama Jakarta? Beda. Dia time zone itu GMT 6, berarti dia beda sejam. Oh masa? Gue di Bekasi loh. Waduh. Buset. Jadi dia berarti Pondok Rangon ini berbatasan sama Bangsul ya? Iya betul. Kalau misalnya lewat situ lewat imigrasi dulu berarti. Enggak. Ya udah security check lah. ada border. Oh iya benar. Gue lupa ingat itu. Jadi Bangsul kalau mau main ke tempat Mas Rio deket ya? Dekat Pondok Rangon kan. Wah. Oh tapi ini mungkin daerah pas dia dulu ya. Nah pokoknya gitu ya. Daerah Pondok Rangon Jakarta Timur. Nah berbatasan dengan Bekasi dan Depok. Yoi. Nah sekedar info aja kata Mas Rio nih. Daerah Mas Rio ini tuh emang terkenal sama kisah horor. Sedikit info kata dia. Daerah rumah gue ini ada makam katanya. Bisa dibilang makam paling terbesar juga kali Jakarta ya. Makamnya terkenal juga namanya TPU Pondok Rangon. Ya, karena itu terkenal banget sih emang. Terkenal. Oh dari kecil juga udah dengar tuh makamnya. Nah TPU Pondok Rangon itu gede banget katanya. Aku belum pernah sih, Bang Su pernah lihat nggak sih? Belum pernah main ya situ. Pernah dengar aja sih. Oh ya, gue juga belum pernah sih. Gede. Kamu nggak tahu sih ini lebih gede dari jeruk purut nggak sih? Soalnya menurut dia kayaknya ini dah lebih gede ya? Lebih gede sama ukurannya sama yang di Tanah Abang tuh yang di karet. Oh, TPU karet ya. Karet bifak itu. Soalnya aku tuh pas main ke jeruk purut, kita berdua main ke jeruk purut itu menurut aku udah gede loh tuh. Wah, segitu mah. Segitu kecil ya? Apa-apa sama ini nih. Oke. Gede loh, ada MRT dalamnya. Enggak ada. Bawa tanah aja. Yang naik mereka itu. Oke. Aduh. Ini jadi aku nggak tahu sih kalau soal TPU Bang Sul lebih ahli ya. Oke. Tukang gali makam. Suwe lu. Aduh, galinya pakai ini lagi sendok. Pakai sendok teh lagi. Aduh. Lu tahu sendok makaroni ngehe? Nah, itu kayak gitu. Kecil ya. Itu keburu mati 2 kali mayat. Aduh. Kecil gampang patah. Nah, itu. Oke, lanjut. Ada Bang Sul kan suka gitu kerjainnya, ngecat batu es kan. Motong rumput pakai gunting kuku. Kayak gitu aja tuh kerjaan Bang Sul. Kerjaan yang enggak digaji tapi ngeselin. Itu dia. Oke, lanjut. Oke. Makamnya tuh luas banget ya kata Mas Rio ya. Udah ribuan kali yang udah dikubur di sini dan makam ini juga ada blok khusus untuk makam tragedi kerusuhan Mei 98. Oh, dan artis-artis juga banyak yang dimakamin di sini katanya. Nah, kebetulan rumah gue ini cuma berjarak 1 kilo dari TPU. Deket tuh. Deket tuh, bisa main setiap hari bisa loh. Di mana ada tempat lain enggak, Pak? Karena memang dari dulu ini banyak cerita gaib ya katanya di kampungnya. Nah, balik lagi cerita awal katanya. Jadi malam-malam itu pas di kelas 5 SD ini, suatu malam ini Mas Rio ini tuh main cuy. Bertujuh sama temennya lagi ngumpul nih. Rame juga ya? Asik ngumpul. Kalau nggak salah katanya malam minggu waktu itu. Waduh. Nah di RT di daerahnya Mas Rio ini itu kalau misalnya malam minggu emang ramai tuh anak-anak sepantarannya Mas Rio nih di lapangan bulu tangkis dia ngumpul ya. Oh base camp ngumpulnya situ ya. Tapi nggak main bulu tangkis, dia main bola. Salah. Cuma pakai raket. Konyol juga. Main futsal kali ya, pakai raket gitu ya. Nah kebetulan karena main bola udah terlalu sering. Main bekel. Pakai sarung tinju. Gila absurd banget. Oke. Absurd banget. Oke. Nah kebetulan karena main bolanya udah terlalu sering nih, bosan lah ya main bola mulu kan. Iya. Mau kemana tuh? Akhirnya Mas Rio sama temennya, ya berarti sama ke-6 temennya ya. Bertujuh sama Mas Rio. Nah ada ide nih, jalan-jalannya kali ya keliling kampung. Oh study tour. Lihat-lihat lah, bosan kan. Study tour kan, keliling kampung tuh. Ngeronda tuh, kelas 5 SD ngeronda. Nah itu dia tuh.
keliling kampung naik bis lagi. Buset. Ada ide tuh jalan-jalannya udah muterin kampung dah gitu kan. Oke. Nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba idenya kebesit aja gitu katanya. Kan muter aja Iya, gitu ya. muter ya keliling kampung kan. Waktu itu belum terlalu malam katanya. Kalau nggak salah masih jam 9-an. Itu malam sih buat anak SD. Akhirnya gue sama teman-teman itu gue jalan dong. Yoi. Baru tuh sekitar 30 meter tuh dari jarak dari bulu tangkis dari base camp mereka kan. Nah akhirnya mereka mutusin untuk belok ke jalan SMP 196. Oke. Mungkin kalau ada warga-warga yang sana yang dengar mungkin tahu kali ya. Mungkin kenal sama Mas Rio. Bisa jadi. Teman masa kecil mungkin atau gimana. Nah warga sini tuh emang nyebutnya begitu karena dekat gang itu memang ada SMP. Oke. Gitu SMP 196 gangnya nama jalannya. Gue jelasin dikit aja kata Mas Rio geografinya ya, geografisnya. Jadi ini jalan tuh lurus dong. Oke. Jalan SMP tadi ya, lurus doang. Bisa dibilang ini gangnya cuma muat satu mobil. Mobil atau motor? Mobil. Oh, Tuh, mobil. Muat satu mobil. Tapi emang kenapa masuk? Masa gue udah Picak ya? Oh, nggak apa-apa. Faktor U emang begitu. nggak bisa ngeliat ini gue. Oh, nggak bisa lihat. Ini kan bahasa Mandarin. Zoom in zoom outnya udah kena kayaknya. Iya, mata gue udah agak budek Itu dikit. kalau nih. tukang handphone bilang itu kena IC-nya. Ganti semua dong. Ganti sama semua. mukanya. Aduh. Terus. Itu dia. Nah, gangnya itu sempit, Oh, iya, cuma satu bisa satu mobil ya. Oke. Nah, sekitar emang jalan itu tuh kenal kalau setiap di atas jam 7 malam itu emang sepi. Iya sih. Padahal rumah itu emang ada rumah di situ, lumayan ramai katanya. Rumahnya banyak ya, lumayan banyak. Oke. Kayak komplek itu hadap-hadapan rumahnya ya. Tapi nggak terlalu penuh juga, jadi mungkin bolong-bolong kali. Rumahnya nggak full rumah gitu kali. Iya, masih ada tanah lapang juga. Nah, kalau malam-malam itu rumah-rumah di sana tuh semua tutup rapet cuy. Tunggu dah. Sekarang gue tanya, kenapa bisa sepi jam 7 ke atas? Itu dia. Karena Karena- deket kuburan. Itu dia. Ya, dia udah bilang kan tadi kan emang daerah dekat kuburan tuh. Aduh. Nah, tapi berarti emang kalau tutup rapat itu ya warga udah tahu lah. Udah tahu. Nah, udah antisipasi gue tutup lah semua rumah, gue nggak mau keluar lagi kecuali lapar gitu. Nah, katanya Mas Trio ini memang banyak story begitu ya di dekat daerah-daerah situ yang bisa dibilang menyeramkan banget, apalagi kalau lihat jalan itu sendirian malam-malam. Nah, di sisi kanan jalan panjang itu kebun maksudnya ternyata. Oke, oh. Kebunnya nggak begitu gede ya, karena kebunnya itu posisinya itu di rumah-rumah warga, nyelip-nyelip gitu kali, nyempil-nyempil. Oke. Nah di kebun ini tuh memang dari dulu banyak cerita mistis sih. Emang udah kebun dah. Kebun mah udah Kebun pastilah. kosong pasti ada itunya tuh. Terus. Dan ada lagunya tuh. Lihat kebunku penuh dengan pocong. Ini versi apa nih? Itu versi ini. Versi limbat. Itu dia. Yang gue tahu dari warga situ, Oke. memang warga situ sering cerita sih. Oh emang angker nih kan. Oke. Nah, akhirnya teman-teman Mas Rio ini sama teman-temannya itu lewatin jalan itu dong, rame-rame. Kan mungkin rame-rame nggak serem lah ya. Bertujuh kan. Itu ganjil loh. Wih, nggak boleh ya? Iya, ganjil genap ditilang. Waduh. Ditilang. Jalan kaki. Ditilang. Tiba-tiba ada polisi yang muncul kan. Buru gitu kan. Kenapa Pak ditilang? Kalian ganjil. Ini tanggal berapa ya? 16 Pak. Udah tilang nggak? Ditilang sih Pak. Aduh, padahal nanya polisi tidur ya. Itu dia. Gila kali jalan kaki ditilang. Ganjil soalnya. Gue pindah ke London. London. Nah itu dia. Nah di perjalanan itu tepat nih kita tepat di depan kebun nih. Oke. Mereka jalan sambil ngobrol bercanda-bercanda kan. Ya. Udah tuh posisinya tuh berarti kebun itu ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Kebun itu memang dari sisi jalan itu emang gelap banget cuy. Gelap ya. Karena banyak pohon yang rindang-rindang. Nah Mas Rio nggak cerita sih ini banyak ada jalan ada lampu jalan nggak. Tapi gang tuh emang jalan lampu jalan tuh minim deh. Dikit. Soalnya dulu gue tinggal di gangnya rumah angker itu. Itu satu gang berapa meter ya? 30 meter, 40 meter. Itu Baru lampu ada jalan tuh cuma jarang deh, nggak sampai 10 kali. Dikit banget. Jadi yang sama kali. yang bikin terang itu rumah warga. Yap. Lampu teras itu bikin terang. Nah, Mas Rio ini bilang gelap ya. Terus banyak pohon rindang. Nah, di sebelah kebun itu ada gang yang cukup sempit. Nah, jadi berarti Bang Su kebayang ya, kebun, sebelahnya gang nih. Gangnya itu cuma bisa dilewatin satu motor. Oh, kecil itu. Satu motor kecil berarti. Jadi kalau ada motor di depan gimana? Mundur. Nggak bisa muter balik kan? Mundur. Nah, gang ini posisi persis di depan kebun ini. Jadi setelah jalan SMP ini kan lurusan. Yap. Nah, gang ini langsung ada posisi kanan yang langsung bersampingan sama si kebun. Oke. Di sisi gang kecil ini juga ada 2 rumah tetangga gua. Satunya rumah neneknya teman, Oke. yang langsung hadap ke kebun. Oke. Jadi seberangan ya rumah nenek temannya. Oke. Nah setelah kita jalan kata Mas Rio sama teman-teman lagi jalan ngobrol-ngobrol. Nah Mas Rio ini tiba-tiba dengar suara suara kerbau. Oh, Dari arah kebun. Ini Mas Rio yang denger ya. jam berapa itu?
Tadi jam 9-an. Udah mau 10 lah. Gila nih kebo ngigo kali jam 9 bunyi. Itu dia kebo. Aku nggak pernah maksudnya nggak pernah tinggal di daerah yang ada kebonya sih. Emang kebo tuh malam-malam tuh emang nggak bunyi kan harusnya? Nggak bunyi. Maksudnya sapi, binatang tuh nggak bunyi deh kalau malam. Malam tidur. Tidur gitu kan. Nah, gue sekilas mendengar suara kebo nih. Kata si Mas Rio ya, suara kerbau dari arah kebon. Akhirnya gue suruh teman-teman gue langsung gitu kan, diam, pelan gitu, diam, lu pada denger nggak gitu kan? Mungkin gitu ya, lu pada denger nggak sih? Buat mastiin tuh kalau misalnya gue denger itu bukan suara kerbau, logika aja nih kata Mas Rio kan. Masa iya kerbau malam-malam ngeluarin suara kan dalam kebon, ngapain? Akhirnya teman-temannya Mas Rio itu diem nih hening kan, cuma bisik-bisik aja. Nah, buat mastiin tuh ada suara kerbau nggak? Bener nggak suara kebo kan? Nah, akhirnya bener aja cuy, suaranya muncul lagi. Keluar lagi ya? Sekali dua, berapa kali nih kata Mas Rio? Beberapa kali katanya. Nah, sontak dong, gue sama teman-teman gue kaget nih kata Mas Rio. Mas Rio kaget sama teman-temannya. Kok bisa ada kebo dalam situ cuy? Padahal nggak ada sama sekali yang pelihara hewan ternak di situ. Waduh. Akhirnya gue sama teman-teman gue mulai panik nih kata Mas Rio. Langsung mundur progresif pelan-pelan cuy. Waduh. Hawanya udah aneh ya? Itu dia, mundur pelan-pelan. Nah, pas langsung balik badan mereka kan mau berarti mereka muter balik dong, muter balik ke arah lapangan bulu tangkis lagi ya. Nah, si Mas Rio ini pas lagi mau balik ke arah bulu tangkis itu sama teman-teman itu, nah Mas Rio ini sama dua temennya itu nggak sengaja nengok ke arah gang. Gang yang sempit tadi ya. Nengok ke kanan ya. Nah, gang yang cuma mau satu motor itu. Nah, si Mas Rio ini bilang kalau gang ini tuh jarak dalamnya cuma 20 meter. 20 meter ke bawah lagi. Waduh. Nyelam, masuk gangnya nyelam. Itu bukan gang, itu Grand Canyon. Itu dia. Masuk ke dalam. Itu galian WC cuy. Anjir. Nah, itu ya 20 meter ke dalam. Itu jalan tembusan ke kampung tengah soalnya. Oh, jalan alternatif. Alternatif lah namanya. Nah, setelah gua kan Mas Rio sama temennya dua ini kan nggak sengaja nengok nih. Oke. Kaget cuy. Apaan Pin? Ini sosok putih dibungkus. Oke. Kalian tahu itu siapa? Oh aduh, itu dia Poki itu berdiri ya tepat di samping kebon itu yang gua dengar suara kebo. Dia berdiri tepat di depan rumah neneknya teman gua cuy. Oh, tujuh-tujuhnya lihat. Ini baru Mas Rio sama dua temennya. Oh, berdua dulu yang. Iya dong. Kan Mas Rio langsung kaget, otomatis spontan nunjuk langsung. Wah, apaan tuh gitu kali ya. Wah, apaan tuh gitu kan. Nah, langsung semua temennya kan langsung notice kan. Oke. Langsung lihat. Nah, akhirnya semua tuh lihat sih. Kata Mas Rio gini. Gue benar-benar ngelihat dengan mata kepala gue sendiri tuh sosok Poki itu sejelas-jelasnya kata Mas Rio. Aduh, mati lu. Bisa gue gambarin kata Mas Rio. Gimana? Tingginya normal, tapi tinggi lah sekitar 180. Oke. Aku 178, ya berarti setinggi aku lah maksudnya. Oh ya segitu. Sosoknya itu 180 kata Mas Rio. Badannya agak berisi gitu, terus kain kafannya tuh masih bersih. Oh, mukanya mati baru kali. Dan muka yang paling serem itu mukanya gelap cuy. Nggak kelihatan jelas mukanya, jadi kayak cuma lihat ke gelap aja gitu mukanya kan, nggak kelihatan. Oke. Nah, kaki itu nggak napak sama sekali kayak ngambang. Ngambang. Oke. Si tepat berdiri itu hadap ke Mas Rio sama teman-temannya. Langsung kan pertama mereka teman-teman gue katanya awalnya diem karena kayak sempat nggak percaya gitu cuy. Yalah kaget kan. Sampai akhirnya langsung tuh jebret lari semua kan ketakutan. Oke. Mas Rio sama teman-teman langsung lari semua. Nah, pas kabur, pas lagi lari tuh temennya itu salah satu ada yang ngeliat ke belakang penasaran. Ini beneran apa cuma salah lihat nih? Sekali lagi nengok. Ternyata masih ada cuy. Idih. Masih ada cuy. Jarak gue dan teman-teman gue mungkin dari sosok itu cuma 15 meter. Deket cuy. Deket. Dan itu jelas-jelasnya kata. Sampai gue sampai ngedip-ngedipin mata, gue kocok-kocok mata. Masih ada cuy. Anjir. Sampai gue lasik masih ada. Anjir. Niat. Sampai lasik. Nah, kocok-kocok mata masih ada. Sampai akhirnya gue sama teman-teman gue ini kayak terus ngeliatin sambil lari sambil ngawasin dia sosok. Oke. Dan masih ada cuy. Aduh. Dan nggak lama mereka lari, mereka tuh ketemu ibu-ibu sama anaknya satu. Oh. Lagi jalan tuh ke arah sosok papasan itu. Ya? Papasan. Oh, dia lari ke sini. Dengan santainya ibu-ibu. Ini ibu-ibu sama anak ini orang ya. Oke, dan itu juga. Kagak. Orang. Okay. Nah, si Mas Rio kan si ibu-ibu ini kan ke arah yang berlawanan sama Mas Rio kabur kan. Iya. Berarti ke arah si sosok itu. Betul. Si Mas Rio ini tuh pikir ibu-ibu tuh pasti langsung ngeliat juga dong. Ternyata ibu-ibu itu nggak ngeliat cuy sama anaknya. Nggak ngeliat, mereka cuma bertujuh dong itu.
nggak ada apa-apa kan, dan berjalan santai seolah-olah nggak ada apa-apa cuy. Padahal mereka ini hampir sangat dekat dengan sosok ini. Dan si Mas Rio ini tuh udah ngodeng-ngodeng ke ibu itu. Bu, gini kali ya. Ibu, gitu kali ya. Oh iya bisa bu, juga. Itu bu. Apaan sih kata ibunya? Apaan sih? Gitu kan. Itu ibu itu gitu. Apa sih gitu kan? Ibu gitu kali. Nah, habis udah ini ibu mungkin hanya ibu-ibu lihat cuma dia mau ambil duit arisan jadi bodoh amat gitu kan. Feeling gue sih ibu-ibunya buta. Wah, anaknya nuntun. Iya, dikodein nggak ngaruh. Parah. Ya habisan. Bu pocong bu. Ya gue sih feelingnya gitu tuh. Teori gue sih dia mau ambil duit itu ya. Duit arisan. Bodoh amat lah. Atau nggak kos-kosan dia di sana. Dan itu dia mau nagih duit. Buset. Dia mau nagih uang kos. Nah. Bodoh amat gue nagih gitu. Dapat duit ya itu kan? Dia. Terus nah ibu-ibu ini tuh nggak ngeliat gitu, terus malah anggap si Mas Tiro sama teman-teman itu bercanda. Ya mungkin karena masih bocah kali waktu itu masih SD. Anak kecil kali ya dipikirnya. Akhirnya setelah 5 menit si Mas Tiro ini tuh dari jauh masih merhatiin sosok ini tuh 5 menit cuy. Dan nggak hilang cuy. Asu. Dan akhirnya mereka semua pergi balik tuh ke base camp. Ke lapangan. Setelah itu mereka semua keringetan cuy, lari tunggang langgang kan gara-gara itu lari tunggang langgang. Dia langsung ceritain apa yang terjadi ke bokap gua. Nah kebetulan bokapnya papanya Mas Rio ini tuh ketua RT. Waduh, anak Pak RT. Anak Pak RT ini ternyata. Bisa perpanjang KTP dong nih. Kalau Bang Suman anak Pak Haji nih. Nah, itu dia. Ini anak Pak RT nih, anak Pak RT. Mantap. Tapi dulu sih biasa Pak RT tuh, aku juga dulu sering main sama anak Pak RT tuh. Enak ya. Main bulu tangkis gitu. Pak RT biasa baik-baik tuh Pak RT. Iya. Kumisnya tebel sih. Cuma waduh. Sangar kan. Baik banget Pak RT. Kalau misal lebaran tuh sering ngasih ini. Si angpau. Ngasih apa? Masakan itu loh. Opor. Ketupat. Baik tuh maupun agamanya beda ya, dikasih itu baik tuh. Emang begitu sih Pak RT itu. Pak RT tuh ya, Pak RT tuh ya, Pak Haji, Pak RT gitu-gitu ya. Makanan tuh kalau masak enak-enak loh. Oh iya. Bu Haji, jago masak gila. Mantap. Itu tuh kalau misalkan makan nih, ini intermezzo ya. Itu kalau cari makanan, itu pasti nyari yang tulisannya soto Pak Haji siapa. Nah itu enak tuh. Itu enak tuh ya. Itu enak. Yang gak enak apa itu? Yang gak enak mah kalau nggak ada hajinya. Itu. Soto Mamat siapa? Oh, gak kenal. Ya kan? Tapi enak ya. Kalau ada Ibu Haji Soimah, nah itu enak banget tuh biasa tuh. Nah itu dia intermezzo. Nah ini nih bapaknya sih. Lapar gua. Abis ini nasi goreng nggak? Oh siap. Boleh. Itu Ibu Haji siapa dulu? Kalau nggak Haji gua nggak mau makan. Aku juga nggak mau makan. Takut ada ininya. Nah. Balik lagi si Mas Tiro ini kan bokapnya kan ketua RT. Pak RT ya. Nah, kata bokapnya kan Mas Tiro tadi cerita tuh. Pak ini tadi ngeliat ini gitu kan mungkin gitu. Okay, nah, kata bokapnya berpesan jangan terlalu jangan malam-malam gitu kan. Ya apalagi lewat kampung situ karena nggak enak lah ganggu tetangga juga kan, ganggu warga. Mainnya berisik, main apa sih kira-kira? Jangan main petasan di pabrik petasan. Mereka ngobrol doang sih. Okay. Ntar warganya kan ngadu ke PRT. Taunya anak sendiri. Aduh. Pak itu kemarin tuh apa sih itu anak kecil berisik kan? Anaknya sendiri. Anak gua itu. Enggak Mas Rio mau nggak begini. Anak baik-baik ini mah. Betul. Nah Mas Rio ini bilang, gue baru ingat banget nih katanya. Jadi gini, 2 hari sebelum kejadian dia ngeliat sosok itu ya, itu ada tetangganya yang meninggal. Ada warga RT dia yang meninggal. Stop. Tunggu, potong. Ini 2 hari baru meninggal, terus sosoknya nongol. Biasanya begitu nggak maksud? Enggak ya? Enggak. Kemungkinan gini, Vin. Itu mungkin ya. Coba secara matematis gimana? Oke, bentar ya. Coba gue terawang dulu. Ini kayak duit palsu di terawang. Buset. Jadi kalau misalnya orang meninggal 2 hari itu nggak mungkin pocongnya keluar. Kecuali itu tali pocongnya belum dibuka. Itu dia akan muter. Ini secara teoritis ya. Nah, jadi keselip cerita nih. Boleh ya gue sempilin dikit boleh ya? Boleh. Nah, jadi di daerah Jakarta Selatan, pokoknya ada Jakarta Selatan, gue nggak sebutin detailnya. Jadi Lotte Shopping Avenue mungkin. Daerah situ. Oh iya. Deket TMP, Taman Makam Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Padahal bercanda dong tadi. Beneran. Tapi bener ada mall sekarang ya. Dulu daerah situlah ya. Jadi gue punya temen, ini udah bapak dulu deh. Anaknya udah 4 apa dulu. Gue masih udah SMP. Jadi ceritanya gini. Jadi sama kayak gini. Ini pocongnya waktu itu tapi ibu-ibu. Di keliaran. Keliarannya itu dia di atas jam 12 itu keluar. Jadi yang sering dilihat itu hansip. Oh, oke. Jadi pokoknya nih kalau pocong palsu apa bohong lu lihat aja. Kalau dilompat-lompat itu bohong. Oh gitu. Soalnya kalau yang asli itu dia ngambang, terus jalannya
zigzag gitu, kadang mau lurus, mau belok, mau putar balik, putar balik, ada razia. Oh, ada razia. Pokoknya begitu ya. Nah, jadi yang diliatin itu dihansip. Nah, kadang-kadang dia turunnya itu jam di atas, di bawah jam 12, jam 10 tuh kadang-kadang udah keluar. Itu semua warga udah pernah dikasih lihat. Dia nongolinnya begini cuy. Bangsul pernah? Oh enggak. Ini cerita dari teman gue ya. Jadi itu pocong itu keluarnya itu ngejar, tapi oh my god, ngejar orang. Ini zut hilang, terus lari lagi, nongol lagi zut gitu. Buset. Beneran dia kayak pokoknya zigzag itu zut hilang, nongol lagi. Pokoknya ngejar orang. Nah, itu bikin satu kampung itu geger. Nah, terus ditanya ini kenapa nih? Jadi ditanya ke rumah warga yang anggota keluarganya meninggal, ditanya ini kenapa ya? Kampung kita kok begini. Kenapa gini? Nah, akhirnya ada satu Pak Haji Ustadz gitu ya. Dia coba datang ke makam. Dia cerita dulu nih, ngobrol dulu sama si keluarganya ini. Terus ditanya, Bu, ini mama kenapa gini. Nah, ternyata bener kan, itu tali pocongnya belum dibuka. Lupa ya. Betul. Mungkin nggak tahu ya, mungkin pemakaman itu nggak ada ininya kali. Jadi pemakaman secara keluarga aja. Biasanya ada ini ya, ada ustadz atau apa yang dampingin. Nah, karena waktu ini ya, gue juga ngalamin waktu bokap gue nggak ada, itu ke makam tuh turun biasanya harus dibuka talinya. Biasa anak cowok ya. Kita azanin. Iya betul ya. Biasa begitu mungkin keluarga kecil doang kali ya, nggak ada di dampingin. Dan nggak dibuka pocongnya, langsung dipepetin ke itu ke tanahnya, langsung dibatasin lagi pakai kayu. Nah, akhirnya cerita kayak gitu, akhirnya dibongkar makamnya si ibu itu. Dibuka, digali, nah kan bener belum dibuka pocongnya. Jadi dibuka tali pocongnya ya kan, terus baru deh tuh dikuburin ulang lagi, diangkat dulu, terus baru dipepetin tembok, baru ditutup. Nah, setelah dibuka kejadian itu udah nggak nongol lagi. Ya kemungkinan begitu ya. Cuman kalau yang ini gue nggak tahu ya, apa lupa dibuka tali pocongnya, apa belum ditutup kuburan yang masih kebuka gitu. Kayak keluar gitu. Buset. Lupanya keterlaluan banget. Aduh, ini menurut analisa gue ini. Ada keselip cerita kayak gitu tuh. Tapi aku juga jadi inget nih. Ya, terus aku pernah baca. Ini belum lama ke beritanya. Jadi ada kayak ada kayak gitu juga tuh, keluar malam-malam gitu kan, gangguin orang. Terus nah, ternyata ternyata ditangkap sih. Itu orang ternyata. Ternyata orang. Dia tuh bilang gini, saya prihatin Pak, kampung kita ini di daerah taman-taman itu sering ada malam-malam pasangan pacaran, mesum. Ya udah saya keluar aja katanya gitu. Tapi niatnya baik ini. Iya, niatnya baik. Gitu. Membersihkan prostitusi. Nah, itu dia. Itu tuh lucu tuh. Ditangkap, lu nggak digebukin lu. Tapi kenapa nggak ditambahin lagi ya personilnya? Jadi nggak ada yang mesum di situ. Personil ditambahin tuh. Jadi SWAT itu. Anjir. Jadi poki-poki yang mesum. Itu dia. Nah, itu ya. Balik lagi ke cerita Mas Rio agak nyempil dikit. Nah, jadi tetangganya Mas Rio ini di warga RT-nya ini ada yang 2 hari sebelum itu meninggal. Bapak-bapak dan kakek dari teman gue juga. Dan kalian tahu sosok yang berdiri itu, gue asum sosok itu tepat yang gue lihat itu berdiri di depan rumahnya nenek dan kakeknya teman gue ini. Gitu. Dan gue itu waktu itu berasumsi bahwa si sosok ini adalah kakeknya teman gue yang 2 hari sebelum meninggal, karena sekilas dari segi postur itu mirip katanya. Tingginya sama. Tapi entahlah katanya gitu. Takutnya dia sosok lain yang menyerupai kan. Betul. Udah sih begitu sosoknya. Ceritanya segitu. Itu ya udah ya. Gila, tapi itu nggak hilang sih. Berapa tuh 10 menit tadi ya? 5 menit katanya. Ya berarti dari dilari 10 menitan ada lah. Dari hampir jarak jauh masih ada juga. Masih ada. Kan dia kan awasin dari jarak jauh 5 menit. Nah, dari dia lari itu lah 10 menit lah. Iya, lumayan. 7-7-nya lagi. Makanya kalau satu orang yang lihat ya mungkin masih salah lihat. Tapi mukanya hitam. Iya. Nah, udah nih Mas Rio bilang itu aja sih pengalaman mistis dan menyeramkan yang terjadi seumur hidup, dan itu satu-satunya gue lihat sosok itu dengan jelas sejelas-jelasnya. Alhamdulillah setelah itu gue nggak pernah melihat sosok itu pun apapun sampai detik ini. Tapi kalau gangguan lain kebetulan sering juga. Nah, boleh tuh kapan-kapan diceritain Mas Rio ya untuk pelengkap lagi. Sekian dan terima kasih untuk Bang Sul dan Mas Kevin.
Semoga sukses terus membangun podcast ini dan selalu menjadi podcast favorit gua. Salam horor. Salam horor Mas Rio, terima kasih banget. Thank you. Keren Mas Rio. Oke, itu Bang Sul ya ceritanya dari Mas Rio, keren banget. 77-nya ngelihat gila banget. Tadi apa tingginya 180 agak gemuk gitu. Mukanya hitam berminyak Kak. Kali hitam berminyak kayak ubin bengkel. Buset. Nah itu sih maksud ceritanya. Iya sih. Keren ya. Tapi emang itu sih ya kalau daerah deket TPU tuh ya. Udah itu. Ya habis maghrib udah pasti sepi. Namanya aja udah TPU, tempat pocong. Uhuy. Uhuy maksudnya nongol. Iya bahasa gua lah. TPU ya. Oke, itu aja maksud ya. Aduh. Episode ke-7 ini keren banget sih. Oke, Rio. Thank you. Kalau misalnya ada lagi boleh lah Mas Rio share kita lagi. Kirim Mas Rio. Nanti Mas Rio boleh nih komen di cerita sendiri nih di postingan Instagram nih, misalkan Mas Rio udah kita posting di Instagram cerita episodenya. Nah Mas Rio itu boleh nih kalau misalnya kita ada kurang informasi, kita ada miss di mana, bisa nih dikoreksi lewat di kolom komentar biar pendengar yang lain, follower lain bisa ngeliat gitu. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Sudah stay tune sampai berapa menit nih? Sampai 30 menit ini ya. Waduh. Mungkin ceritanya nggak terlalu panjang untuk episode ini, cuma itu keren banget. Keren. Ceritanya detail, aku suka tuh cerita detail biografi semua dapat. Dari kebanyakan ya, dari semua cerita kebanyakan emang Miss Kun mendominasi. Betul. Ini ada terselip poki-poki nih. Satu ya. Oke, thank you nih. Thank you. Oke, bagi kalian yang seperti biasa ingin mengirimkan cerita horor kalian, pengalaman horor, pengalaman mistis, mungkin ada yang serupa. Boleh langsung kirimin ke seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com. R-nya 1, sersanhoror@gmail.com. Bisa langsung email kita. Kalau males email bisa langsung DM kita di Instagram. Sersanhoror FM, betul. Sersanhoror FM, DM kita aja. Dan bagi kalian yang ingin follow Instagramnya Mas Rio, Instagramnya ada di _Rio Saji. _Rio Saji. Nanti kita akan cantumin juga di episode di deskripsi Spotify dan Instagram juga ya. Oke, langsung kita cantumin aja biar kalian bisa tahu nih Mas Rio orangnya seperti apa nih gitu kan. Bisa langsung kenalan sama Mas Rio mungkin ya. Ini udah ini juga nih Pin. Banyak juga nih yang follow gue nih asik. Ya, boleh nih yang mau follow Bang Sul ya. Bang Sul IG-nya ada kok di Instagram kita. IG Bang Sul itu di bangsul69. Kalau aku sih nggak suka promosi Instagram sendiri lah. Nggak kayak Bang Sul nih. Bang Sul tuh sebenarnya beda sama aku, umurnya 13 tahun ya. Tapi Bang Sul tuh lebih narsis, lebih eksis. Bisa kalian dengar kok dari pembawaan episode-episodenya siapa yang lebih banyol. Tua kan umurnya, mukanya tua juga. Pokoknya gue kayak Bung Londa kan menyesuaikan gitu. Pokoknya prinsip Bang Sul itulah, moto Bang Sul ini usia bukan halangan untuk berkarya. Betul. Tapi kata salah satu pendengar kita, ternyata Bang Sul nggak setua yang gue bayangkan. Iya dong. Di YouTube ya, dia udah lihat video kita. Oh iya ini kalian nih kalau mau lihat lagi, kalau kalian mau nonton kita ekspedisi ya, ke tempat-tempat yang bisa dibilang ada mitos, ada tempat-tempat yang seru lah buat ekspedisi malam hari. Kalian bisa langsung cek Instagram, cek YouTube kita di Night Vision TV. Night Vision TV mungkin kalau kalian cari langsung di YouTube itu agak susah ya karena masih kecil, kita channel kecil. Jadi mungkin kalian bisa langsung klik di Instagram kita aja, itu ada link di sana. Bisa langsung nanti kalian pilih ada Night Vision TV channel ya, YouTube channel. Itu kita di situ kita bakal selalu usahain kita sebulan tuh ada ya maksudnya. Sebulan berapa kali, 2 kali mungkin ya paling usahain kita. Ya. Kita bakal eksplorasi seperti kita udah episode 1 juga itu di YouTube, kita eksplorasi. Ada spoiler nggak nih? Boleh. Ada spoiler nggak nih, apa nih Pin? Boleh. Nah kita ini memang ada rencana untuk mengunjungi ya eksplorasi malam salah satu tempat terkenal di Jakarta Selatan. Apa itu Bang Sul? Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu dulu. Kasih tahu aja, pokoknya ada eksplorasi aja di Jakarta Selatan ya. Kalau mau stay tune terus. Stay tune di Night Vision TV ya. Vision TV. Boleh minta subscribe-nya supaya kalian bisa membantu kita membangun channel YouTube kita nih supaya kita lebih sering eksplorasi juga. Betul. Gitu. Jadi pantengin terus saja karena kita bakal langsung upload episodenya. Siap. Karena sudah ada episode pertama, kita akan upload episode kedua itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih guys. Seperti biasa akhir kata kita mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi ya. Ada salah informasi, salah kata, salah apapun, salah teknis.
Misalkan suara kekencengan, baca kelambatan, suara feedback segala macam, silakan langsung kasih kita kritik saran. Siap. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum.